Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu sehat dan terhindar dari segala penyakit. Oke, pada pagi ini kita akan membahas tentang teori pembentukan bumi ya. Kalau kemarin kita udah belajar tentang teori pembentukan jagat raya, sekarang kita belajar tentang teori pembentukan bumi. Nah, teori pembentukan bumi atau pembentukan tata surya ini ada beberapa teori ya. Kita bahas ada 4 teori ini ya yang paling fenomenal dan paling familiar. Yang pertama ada teori nebula, kemudian teori planetesimal dan teori bintang kembar. Kemudian ada teori protoplanet. Ini teori-teori yang menyatakan pembentukan planet bumi dan tata surya, teori pembentukan tata surya dan planet bumi. Oke, kita langsung saja ke teori yang pertama, yaitu teori nebula. Teori nebula berasal dari gumpalan kabut ya. Teori nebula itu teori kabut ya. Ini prosesnya seperti ini ya. Gambarnya ya, kita reply. Gumpalan kabut berputar perlahan ya. Kemudian bagian tengah kabut menjadi gumpalan gas membentuk matahari. Kemudian di sekelilingnya membentuk planet-planet, satelit kecil dan tata surya ya. Jadilah tata surya seperti ini. Ini teori nebula. Jadi awalnya itu bumi berupa gumpalan kabut yang berputar pelan, ini gambar seperti ini. Kemudian menjadi menjadi memampat ya yang tengah itu karena berputar perlahan. Yang tengah itu menjadi matahari, kemudian yang pinggir-pinggirnya ini ya menjadi planet-planet dan benda angkasa lainnya. Terbentuklah tata surya. Itu menurut teori nebula. Ya. Ini ya. Kita ulang-ulang. Nah, setelah teori nebula, kita bahas teori planetesimal. Teori yang kedua. Teori planetesimal, menurut teori ini, bahwa pada suatu hari ya di masa lampau ada sebuah bintang yang melintas dengan jarak dekat ya dengan bintang matahari. Kemudian ada partikel yang tertarik ya, ini ya, melintas pada yang dekat, partikel yang tertarik ke arah bintang tersebut yang mengambur ya. Kemudian massa-massa tersebut membentuk planet ya. Jadi ada bintang yang melintas dekat dengan matahari, kemudian partikelnya ini berhamburan ya karena masih tertarik gravitasi matahari dan berputar mengelilingi matahari. Lama-lama akibat putaran tersebut dia membentuk planet-planet ya, menggumpal terbentuk planet-planet, jadilah tata surya yang saat ini ada ya. Kemudian yang selanjutnya teori bintang kembar. Nah, ini ya teori yang selanjutnya. Teori bintang kembar menyatakan bahwa dulunya itu tata surya itu terbentuknya akibat proses dua bintang kembar yang saling bertabrakan ya. Kita ulang. Jadi yang satunya pecah meledak dan yang satunya enggak. Nah, yang meledak ini serpihannya menjadi planet-planet yang saat ini ada ya. Kemudian yang tidak meledak inilah yang kita kenal sekarang sebagai matahari. Nah, itu menurut teori
bintang kembar. Ya, kita ulang ya, biar kita melihat gambarnya kan. Nah, ini ya, bintang satunya itu meledak dan karena terpengaruh gravitasi matahari ya, itu serpian-serpian dari bintang yang meledak tersebut berputar mengelilingi matahari ya, rotasi dan membentuk planet-planet kecil yang saat ini ada. Jadilah tata surya. Jadi kalian jangan bingung, loh katanya tadi kok bintang, ada bintang kembar 2, kok sekarang matahari. Nah, saya jelaskan dulu sekarang ya, bahwa matahari adalah bintang. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, bintang dengan matahari bedanya apa? Ya sama, matahari adalah bintang yang diberi nama matahari ya. Kalau ada yang nanya, loh Pak, kalau matahari kan nongolnya siang, kalau malam itu bintang berarti yang kelihatan. Kalau siang bintang nggak ada Pak, sebenarnya ya ada, cuman nggak kelihatan aja kalau siang karena cahaya bintang yang kecil itu tertutupi oleh cahaya matahari yang sangat dominan pada siang hari gitu ya. Jadi itu penjelasannya. Kemudian yang terakhir adalah teori protoplanet. Teori protoplanet ini ya, teori yang keempat yang terakhir. Teori ini menyatakan tata surya terbentuk dari proses pemampatan debu dan gas ya. Ini ya, kita ulang lagi. Pemampatan awan gas dan debu. Kemudian partikel debu tertarik ke bagian tengah ini ya, menjadi matahari ya. Kemudian partikel-partikel lainnya berputar dengan sangat cepat dan membentuk, karena berputar sangat cepat dan rotasi ya, rotasi kemudian membeku menjadi planet dan benda-benda angkasa lainnya. Ini ya. Jadi dari gas dan debu kemudian karena rotasi ya yang sangat cepat ini memampat partikel debunya menjadi matahari di tengah ini, kemudian partikel lainnya mengelilingi partikel yang di tengah ini ya, berotasi dengan sangat cepat kemudian mendingin membeku. Nah, jadilah planet-planet yang saat ini ada, planet-planet dan benda angkasa lainnya yang sekarang ada. Nah, itu adalah teori-teori tentang pembentukan planet bumi atau tata surya yang ada di galaksi kita ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.